Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Asriati Walai dengan NIM P21116036. Di sini saya akan mereview kembali Komisi Pemberantasan Korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi atau disingkat KPK merupakan komisi di Indonesia yang dibuat pada tahun 2003 bagi mengatasi, menanggulangi, dan memberantas korupsi di Indonesia. Komisi ini didirikan berdasarkan kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 mengenai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sejarah terbentuknya KPK. Yang pertama, Orde Lama Kabinet Juanda. Yang pertama, dengan perangkat aturan undang-undang keadaan bahaya, lembaga ini disebut Panitia Retooling Aparatur Negara atau biasanya disebut PARAN. Badan ini dipimpin oleh A.H. Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota, yakni Profesor M. Yamin dan Roslin Abdulghani. Yang kedua, Orde Baru. Pada masa awal Orde Baru, melalui pidato kenegaraan pada 16 Agustus 1967, Soekarno terang-terangan mengkritik Orde Lama yang tidak mampu memberantas korupsi dalam hubungan dengan demokrasi yang terpusat ke istana. Pidato itu seakan memberi harapan besar seiring dengan bentuknya Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai Jaksa Agung. Yang ketiga yaitu era reformasi. Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas sama sekali dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara atau KPKPN, KPPU atau Lembaga Ombudsman. Berikutnya, Abdurrahman Wahid membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPG) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu bagi pemberantasan korupsi dari anggota tim ini melalui suatu judicial review Mahkamah Luhur, TGP-TPK hasilnya ditiadakan dengan logika membenturkannya ke UU Nomor 31 Tahun 1999. Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai tugas yang pertama, koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, dan yang kedua, supervisi terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Ketiga, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan terhadap tindak pidana korupsi. Yang berikutnya, wewenang KPK. Dalam melaksanakan tugas koordinasi, Komisi Pemberantasan Korupsi berwewenang yang pertama, mengkoordinasikan penyelidikan, penyidik, dan penuntutan tindak pidana korupsi, dan yang kedua, meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi. Tiga, meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang terkait. Yang selanjutnya itu struktur organisasi Komisi Pemberantasan Korupsi. Dibagi menjadi dua, pimpinan dan penasehat, yaitu dibagi menjadi 5. Yang pertama, Deputi Bidang Pencegahan. Deputi Bidang Pencegahan dibagi menjadi 5, yaitu Sekretariat Deputi Bidang Pencegahan. Yang kedua, Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan LHKPN. Dan yang ketiga, Direktorat Gratifikasi. Yang keempat, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Kesehatan. Dan yang kelima, Direktorat Penyelidikan dan Pengembangan. Yang kelima, Direktorat Penelitian dan Pengembangan. Yang kedua, Deputi Bidang Pendidikan. Deputi Bidang Pendidikan dibagi menjadi 5. Yang pertama, Sekretariat Deputi Bidang Pendidikan. Yang kedua, Direktorat Penyelidikan dibagi menjadi 1, Satgas-Satgas. Dan yang ketiga, Direktorat Penyelidikan dibagi menjadi 1 juga, Satgas-Satgas. Yang keempat, Direktorat Penuntutan dibagi menjadi 2, Satgas-Satgas dan Satgas Eksekusi. Yang kelima, Koordinasi Supervisi. Yang ketiga, Deputi Bidang Informasi dan Data dibagi menjadi 4, yaitu Sekretariat Deputi Bidang Informasi dan Data. Yang kedua, Direktorat Pengolahan Informasi dan Data. Yang ketiga, Direktorat Pembinaan Jaringan Kerja antara komisi dan instansi. Yang keempat,
Direktorat Monitor. Adapun penasehat yang pertama, Deputi Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat, dibagi menjadi 3, Sekretariat Deputi Bidang PIPM, yang kedua Direktorat Pengawasan Internal, dan yang ketiga Direktorat Pengaduan Masyarakat. Dan yang kelima, Sekretariat Jenderal, dibagi menjadi 6, yaitu Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Umum, Biro SDM, Biro Hukum, Biro Humas, dan Korsepin. Mungkin itu saja evaluasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.